Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Made Dwi Yatnyana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Indo Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan perekaman video praktik pembelajaran untuk uji kinerja saya di SMK Negeri 1 Denpasar. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik. Baik ya. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita melakukan persembahyangan terdahulu. Pertama, mungkin tadi Pak lihat Windu baru datang sudah masuk ke Padmo ya untuk melakukan persembahyangan. Itu suatu hal yang menurut Bapak baik sekali dalam konsep ajaran agama Hindu ya, dalam bentuk yajna ya. Baik, Windu bisa memimpin tulisannya di depan. Silakan. Yang lain silakan berdiri, yang lain ikuti. Asano. Yamo. Sudano. Baik, terima kasih Windu. Silakan duduk. Yang lain bisa duduk. Baik, anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak? Ada siapa? Oh ya. Kenapa teman kalian itu berdua? Ya, baik. Baik, Bapak mulai absensi dulu ya. Gede Alit Putra Sanjaya. Gede Raditya. Komang Adi Wiraguna. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Ya. Nah, sebelum Pak memulai, Pak mau kalian menyatakan bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Ya, apakah sedihkah, senangkah, bahagiakah? Apa ada yang kalian merasakan tidak suka? Ya, Pak pengen kalian menunjukkan, kalian tuliskan kata-kata ataupun emoticon, kalian boleh gambar ataupun kata-kata di kertas kalian ya. Silakan, coba kalian tunjukkan apa yang sudah kalian rasakan pada hari ini. Capekkah, sedih, senang, bahagia, apa sedang tidak bersemangat? Silakan. Ada yang sudah bisa menunjukkannya? Emoticon boleh, kata-kata boleh. Sudah? Coba kalau sudah diangkat, dibawa ke atas, lihat di atas. Silakan, bawa ke atas. Windu, apa perasaan yang bisa kamu lihat itu pada hari ini? Kamu apa, Windu? Senang. Oh, senang. Cahaya? Belum? Belum? Radit?
Hari ini saya sebagai sangat senang karena bisa ketemu dengan teman-teman saya. Baik. Terus sebelahnya perasaan mengawali pembelajaran saya merasa senang karena bisa belajar bersama teman-teman. Yang lain, ini emoticon tentang apa? Senang, Pak. Senang. Semua berarti pada hari ini kalian merasakan senang untuk belajar. Berarti kalian siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya? Nah, sebelum Pak mengawali materinya, pada saat ini Bapak pengen kalian melakukan yel-yel. Bisa dipandu oleh Windu ya. Windu silakan. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Sekian saja ya. Siap, disiplin, kompeten, dan beretika. Ya, berarti kalian semangat sekali untuk melakukan pembelajaran ini. Sebelum Pak mengawali, Pak mempunyai 2 pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan ini akan berlanjut ke materi berhubungan dengan materi yang akan Bapak sampaikan nanti ya. Sebelumnya Bapak pengen tahu pemahaman kalian sampai di mana. 2 pertanyaan. Nanti tolong bantu Bapak siapa bisa menjawabnya ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah tidak usah dicatat ya anak-anak. Anak-anak, apa yang anak-anak ketahui tentang pengorbanan? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa di sekitar anak-anak yang sering melakukan pengorbanan untuk orang lain, mungkin ke orang tua, teman, masyarakat, ya, dan dampaknya seperti apa? Siapa bisa kira-kira untuk menyampaikan tentang pendapatnya? Siapa? Oh, Satria dengan Cahaya. Coba dari Cahaya, apa pendapat kalian tentang pertanyaan itu? Baik. Baik. Berikan tepuk tangan. Sekarang Satria. Baik, menurut saya pengorbanan adalah tindakan rela melepas sesuatu yang berharga seperti waktu, tenaga, perasaan harta, atau bahkan seperti yang tadi demi tujuan yang besar, demi orang lain, atau demi sesuatu yang dianggap lebih penting. Untuk contohnya itu, saya ambil dari pengalaman saya sendiri yang rela mengorbankan waktu dan tenaga saya untuk membantu kakak saya dan mengerjakan karya. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada Satria. Baik anak-anak, terima kasih atas pemahaman yang sudah kalian berikan kepada Satria dan Cahaya. Kita lihat nanti apakah pemahaman kalian itu mau tidak nyambung dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Adapun materi tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah yang pertama adalah peserta didik mampu menguraikan dasar pelaksanaan niatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sumber ajaran nilai-nilai yatnya dalam kitab suci Ramayana dan Mahabharata. Adapun 2 tujuan tersebut, apakah kalian pernah mendengar kata yadnya? Apa itu yadnya? Sering ya, yadnya. Yadnya itu adalah korban suci, tulus, ikhlas. Ya. Dalam implementasinya, yadnya itu adalah korban suci, tulus, ikhlas. Jadi apa yang kalian korbankan secara tulus, ikhlas, itulah sebuah bentuk dari yadnya itu sendiri. Apa yang mendasari manusia melakukan yadnya? Ada yang ingat? Trirena. Apa trirena itu? 3 hutang yang dibawa sejak lahir. Yang pertama, resirena. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, ya, 3 hutang itulah yang kalian mendasari kalian untuk melakukan yadnya atau disebut dengan panca yadnya. Nah, baik. Sebelum ini Bapak akan memutar sebuah video yang bisa kalian perhatikan, nanti kalian pahami apa yang dimaksud dengan yadnya itu sendiri ya.
Baik, silakan diperhatikan video berikutnya. Nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Latar belakang manusia melaksanakannya adalah karena adanya Trirena. Trirena adalah 3 hutang yang harus dibayar agar bisa mencapai pembebasan. Bagian-bagian Trirena. 1. Dewa Rena, di mana penerapannya dengan resmi. 3. Fitra Rena, artinya hutang kepada leluhur, di mana penerapannya dengan fitrahnya dan manusianya. Sumber ajaran nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Nilai-nilai ajaran ini termuat dalam kitab Ramayana yang terdiri dari 7 kanda, yaitu 1. Bala Kanda, 2. Ayodhya Kanda. Menerapkan nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Dewa Yajna dan Buta Yajna, pelaksanaan Homa Yajna. Fitra Yajna, menghormati leluhur, atau di mana Sri Rama berbakti kepada orang tua. Manusia Yajna, perilaku Laksmana mengabdi kepada kakaknya Rama dan rela melakukan Sukla Brahmacari atau tidak menikah seumur hidup demi melayani sang kakak. Adapun implikasi penerapan nilai-nilainya dalam kitab Ramayana, yaitu pada kehidupan individu dengan melaksanakan ajaran Nawa Widabakti, dan pada kehidupan sosial dengan melaksanakan ajaran Triparata, yaitu asik, punya, dan bakti. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Semoga bermanfaat ya. Baik, barusan kalian sudah melihat materi dari sumber teknologi kita YouTube ya. Sekarang Pak mau nanya, setelah kalian melihat, mendengar materi yang barusan disampaikan, apakah ada pertanyaan untuk materi tersebut? Ada? Tidak. Nah, Bapak akan bertanya tentang materi tersebut yang sudah kalian tonton tadi ya. Apa yang disebut dengan Trirena? Apa itu Trirena, anak-anak? 3 hutang yang dibayar untuk menuju kebebasan, ataupun Trirena itu adalah 3 hutang yang dibawa sejak lahir. Yang pertama apa? Dewa Rena. Yang kedua? Yang ketiga? Fitra Rena. Baik, anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan 3 pertanyaan kepada anak-anak ya. Kalian tidak usah mencatat pertanyaan yang Bapak sampaikan sekarang, tolong dengarkan saja dulu nih. Yang pertama, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam praktik yadnya yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara melibatkan generasi muda dalam ritual yadnya agar mereka merasa memiliki dan menghargai tradisi tersebut? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyesuaikan praktik yadnya dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini? Itu yang ketiga. Nah, sebelum kita membahas 3 pertanyaan tersebut, Bapak ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, dari 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 6 orang. Ya. Bisa Pak bagi sekarang kelompoknya? Nah, kelompok 1 di bangku paling sebelah kanan Bapak ya. Itu ada 6 orang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD di masing-masing kelompok ya.
Berapa itu? Dua ya? Nah, sekarang Bapak minta masing-masing kelompok kalian mendiskusikan apa ketiga permasalahan yang tadi, tiga soal yang sudah Bapak sampaikan tadi yang ada di LKPD. Sekarang kalian bisa membahasnya, mendiskusikan dengan teman kelompok kalian. Ya, nanti Bapak akan berikan waktu untuk kesempatan untuk kalian 30 menit untuk berdiskusi. Ya, setelah itu nanti akan ada yang menampil masing-masing kelompok akan menampilkan hasil dari diskusi kalian. Ya, bisa dimulai sekarang untuk diskusinya ya. Boleh yang di depan menghadap ke belakang ya. Silakan kalian diskusikan apa yang sudah dari tiga soal tersebut. Kalian diskusikan apa yang bisa kalian sampaikan nanti. Apa nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam praktiknya? Ya. Terus? Gotong royong kebersamaan dalam bantu sama, rasa syukur kepada Tuhan, manusia dan alam, disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban serta kepedulian sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Baik, untuk yang kedua. Yang kedua itu ada mengajak generasi muda dalam ritualnya agar mereka merasa mengerti dan menghargai tradisi tersebut, karena mengajak mereka ikut langsung dalam perpisahan dan pelaksanaannya. Yang kedua, memberikan penjelasan makna dan tujuan dari setiap kegiatannya, serta membantu meyakinkan rakyatnya lebih kreatif dan relevan dalam kehidupan modern, memberikan peran atau tanggung jawab kecil agar merasa dilibatkan, serta menanamkan kebangunan terhadap budaya dan tradisi sejak ini. Ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa kamu tambahkan seperti praktek yakninya seperti apa ya dalam kehidupan sehari-hari, ya apa aja yang terkandung dalam praktek yakninya yang kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin praktek yakninya itu mungkin bisa seperti contoh, karena yadnya konsep yadnya itu kan tidak hanya upacara dan upacara saja, ada perilaku dan perbuatan di sana. Mungkin di sana mungkin kalian sampaikan yadnya itu kan kalian membantu orang tua membersihkan halaman, itu sebuah bentuk praktek yadnya yang mungkin bisa kalian lakukan sehari-hari. Membanten saiban, membanten canang, itu salah satu bentuk praktek yadnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin bisa ditambahkan itu ya. Apa kendala-kendalanya nak? Ada kendala-kendalanya? Ya tidak, siap. Berarti sudah memahami ya. Ya dalam kehidupan sehari-hari praktek-praktek yadnya apa saja yang bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Radit, ada kendala untuk kelompok 2? Tidak. Sudah? Mungkin praktek-praktek yadnya dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong. Apa saja yang bisa kalian sampaikan? Membantu teman yang sedang kesusahan, membantu orang tua dalam konteksnya dalam hidup sehari, bisa juga kayak lakukan yadnya membanten canang, membanten saiban ya. Ada yang sering membanten canang sini? Ya. Radit? Ada kendala untuk kelompok 1? Untuk tidak, baik. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Apa saja langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan praktiknya? Apa saja mungkin? Yang nomor 3 kan apa langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan praktiknya dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini? Apa aja mungkin langkah-langkahnya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Untuk yakninya. Baik,
Nilai-nilai yang terkandung dalam praktek yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilainya apa saja? Nilainya apa saja? Hmm. Baik. Baik. Kelompok ini hasilnya sudah? Masih ada beberapa kendala ya? Yeah. Kelompok 3 sudah? Ada hasilnya? Apa hasilnya? Hmm. Hmm. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Kelompok 4 hasilnya sudah? Oke. Baik, bisa dipresentasikan untuk kelompok 4? Sudah siap ya? Baik anak-anak, karena waktunya sudah 30 menit, Bapak akan mengumpulkan LKPD-nya. Baik, silakan dikumpulkan LKPD-nya dan hasil dari yang sudah kalian sampaikan. Kelompok 3, silakan kumpulkan hasil LKPD-nya. Kelompok 4, LKPD. Baik, karena kalian sudah mengumpulkan LKPD, sekarang Bapak minta dari 4 kelompok yang sudah menyelesaikan tugas yang Bapak berikan, ada satu kelompok yang siapa yang akan mewakili mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan barusan ya. Mungkin kelompok siapa yang bisa untuk mempresentasikan? Baik, kelompok 4 ya. Baik, untuk Satria silakan presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan barusan. Bisa maju ke depan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Saya perwakilan di kelompok 4 atas nama Engkau Mas Pedro Prabowo akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 tentang LKPD manusia ya. Yang pertama, ada nilai-nilai yang terkandung dalam praktik yatnya antara lain 4. Disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. 5. Kepedulian sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. 6. Ada membantu orang tua di rumah dalam melaksanakan pekerjaan rumah. 7. Melaksanakan persembayangan secara rutin dalam melakukan kegiatan atau sebelum kegiatan. Yang kedua, cara melibatkan generasi muda dalam ritualnya agar mereka merasakan dan memiliki tradisi tersebut. Yang pertama, mengajak mereka ikut langsung dalam persiapan dan melaksanakan niatnya. Yang kedua, memberikan penjelasan makna dan tujuan dari setiap kegiatan niatnya. Ketiga, membuat kegiatan niatnya lebih kreatif dan relevan dalam kehidupan modern. Keempat, itu memberikan pesan atau tanggung jawab kecil agar mereka merasa terlibat dalam kegiatan niat tersebut. Baik, yang presentasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, saya tutup dengan para Mas Santi. Santi. Berikan aplaus kepada teman kalian. Baik, mungkin untuk kelompok yang lain bisa memberikan komentarnya tentang permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Satria. Mungkin yang lain, Cahaya mungkin bisa memberikan komentarnya tentang Baik, ya berarti disimpulkan bahwa adalah niatnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak hal yang bisa kalian sampaikan karena niatnya itu tidak hanya upacara dan upacara saja, tapi lebih adalah tingkah laku atau perbuatan yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sembahyang, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Itulah bentuk iadnya yang pada sesungguhnya ya.
Di sini Bapak melihat sudah banyak feedback yang Bapak dapatkan dari kalian, antusias kalian. Bapak sebelum mengakhiri Pak akan memberikan refleksi. Bapak akan mau bertanya kepada kalian. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah selama mengikuti kegiatan materi tadi? Bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian sudah memahami apa tidak materi tersebut? Bisa. Bagaimana perasaan kalian? Senang kah? Paham? Oh, baik. Baik. Sebelum Pak akhiri, Pak akan memberikan 10 soal evaluasi di kuisis ya. Sekarang Bapak akan bagikan link kuisisnya di grup kalian ya. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, silakan masuk ke dalam link kuisis tersebut ya. Sudah? Apakah sudah semua masuk? Belum? Sudah ya? Sudah masuk semua ya? Baik, Bapak akan mulai. Silakan jawab dengan hasil jawaban kalian sendiri yang apa yang sudah kalian pahami dengan materinya. Silakan dijawab. Sudah, anak-anak apakah bisa menjawabnya kira-kira? Bisa ya? Ini ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Tolong jawab dengan ini ya, dengan jujur, dengan apa yang sudah kalian pahami dengan materi tersebut ya. Jadi tidak usah ragu untuk menjawabnya. Karena tadi banyak antusias kalian, cara kalian memahami sudah cukup paham atas apa yang sampaikan dalam materi tersebut. Baik anak-anak, sudah? Sudah selesai ya? Bisa dikumpulkan? Sudah bisa dikumpulkan? Baik, sudah selesai ya, bisa Pak akhiri ya. Karena waktunya sudah habis, akan Pak akhiri. Nah, di sini hasil skornya. Kira-kira siapa yang mempunyai nilai di bawah KKTP-nya? Ada yang dinilai di bawah, ada yang nilainya yang 58. Siapa? Coba angkat tangannya. Siapa kira-kira? 50. Ada yang memenuhi nilai KKTP? Siapa yang nilainya di atas 80? Ada? Coba angkat tangannya siapa? Radit? Di atas KKTP? Ya. Windu? Berapa nilainya? Ya, baik. Baik anak-anak. Yang nilainya di bawah nilai 58 itu kalian mengerjakan, tolong kerjakan soal lagi ya di buku halaman 58 ya. Bagi yang sudah memenuhi nilainya, bisa kalian membaca di surat kabar, di majalah, ataupun di media online tentang berita atau materi nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Ya, paham? Baik. Anak-anak, sebelum Pak akhiri, Bapak akan memberikan informasi kegiatan di minggu depan, pembelajaran minggu depan kita akan lakukan ya. Mungkin kalian bisa memulai di rumah, bisa kalian baca-baca bukunya tentang implikasi nilai-nilai IAD-nya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa kalian pelajari di rumah dan kalian persiapkan untuk pembelajaran minggu depan ya. Sebelum Pak akhiri, Bapak akan minta satu siswa maju, mungkin Windu kembali maju untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semua berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sama Santi. Sama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak.